Dia mengusirku dari rumah yang kubeli sendiri. Tak tahu bahwa aku pemilik perusahaan tempat dia bekerja. Saat dia memilih wanita lain, aku memilih bangkit. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan, perempuan yang disakiti, bisa jadi badai paling mematikan. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Hujan mengguyur kota malam itu. Deras. Membasahi dedaunan, menyapu aspal, dan menyelimuti langit yang kelabu. Di balik jendela kaca rumah bergaya minimalis 2 lantai itu, seorang wanita berdiri termenung. Tatapannya kosong menembus gelap, tangan mungilnya memegang secangkir teh hangat yang sudah sejak tadi kehilangan kehangatannya. Namanya Alia. Tubuhnya tampak anggun dalam balutan piyama satin warna pastel, rambut hitamnya dibiarkan tergerai acak, dan wajahnya, meski tanpa riasan, memancarkan ketenangan yang menyimpan 1000 luka tak terucap. Di balik sosoknya yang tampak sederhana, Alia adalah wanita cerdas, berpendidikan tinggi, lulusan universitas luar negeri, dan pendiri sekaligus pemilik utama dari salah satu perusahaan digital marketing terbesar di Jakarta. Namun malam itu, ia bukan CEO. Ia bukan pebisnis. Ia hanyalah seorang istri yang sedang menggenggam sisa-sisa rumah tangga yang perlahan terasa seperti pasir di tangan. Lepas, tak tergenggam, dan hancur dalam diam. Randy, suaminya, adalah pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Seorang lelaki tampan dengan tutur kata manis yang dulu membuat Alia jatuh dalam peluknya tanpa ragu. 5 tahun lalu, mereka menikah dengan sederhana. Tidak ada pesta mewah, tidak ada sorotan media, hanya pernikahan diam-diam di sebuah masjid kecil di Bandung. Itu semua karena permintaan Alia. Ia ingin dicintai karena dirinya, bukan karena posisinya, bukan karena hartanya. Dan Randy tampak seperti lelaki itu. Tampak. Malam itu, Randy belum pulang. Lagi. Ini sudah seminggu berturut-turut. Selalu ada alasan. Lembur, rapat, atau sekadar capek. Namun insting seorang istri jarang salah. Ada sesuatu yang berubah. Terlalu banyak perubahan dalam waktu yang terlalu singkat. Dari sudut ruangan, terdengar suara batuk kecil. Ma. Suara Rafael yang baru berusia 3 tahun, lirih dan mengantuk, membuat Alia menoleh. Ia segera meletakkan cangkir di meja dan menghampiri anaknya yang berbaring di sofa, memeluk guling berbentuk dino. Iya, sayang. Kamu belum tidur juga. Papa mana, Ma? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada jarum apapun. Alia menarik napas dalam-dalam. Ia tidak tahu harus menjawab dengan kebohongan seperti biasa, atau jujur dan menyakitkan. Papa masih kerja. Nak, Papa kerja terus ya? Rafael memalingkan wajahnya ke dinding. Rafael pengen Papa baca dongeng. Alia menahan air mata. Ia peluk anak itu erat-erat dan membisikkan, nanti Mama bacain. Sekarang kita tidur dulu, ya. Di kamarnya, setelah Rafael tertidur dengan nafas kecilnya yang teratur, Alia duduk di tepi tempat tidur. Ia menatap ponselnya. Tidak ada pesan. Tidak ada kabar. Terakhir Randy pulang 2 hari lalu, dan bahkan saat itu mereka nyaris tidak bicara. Randy masuk kamar mandi, berganti baju, tidur, dan keesokan paginya pergi tanpa sarapan. Tak ada ciuman di dahi seperti dulu, tak ada pertanyaan seperti, mau aku bawain makanan apa? Dan tak ada lagi pelukan hangat yang membuatnya merasa aman. Alia membuka galeri ponselnya. Dilihatnya foto-foto lama. Foto saat mereka baru menikah, saat Rafael lahir, saat liburan ke Jogja 3 tahun lalu. Semua tampak seperti mimpi yang kabur. Ia mencoba mengingat bagaimana dulu ia begitu percaya pada lelaki itu. Saat Randy melamar, ia bahkan tak mengajukan syarat apapun. Hanya satu, cintai aku karena aku, bukan karena hartaku. Dan Randy mengangguk dengan yakin, bahkan menyebut, kalau kamu ternyata pemilik perusahaan tempat aku kerja pun, aku nggak akan peduli. Aku cinta kamu apa adanya. Sayangnya,
Cinta tak pernah semudah janji. Sebelum tidur, Alia membuka laptopnya. Sebuah file tersembunyi bertuliskan akun saham holding utama terbuka di layar. Dengan beberapa klik, ia memantau laporan keuangan, portofolio perusahaan, dan melihat nama-nama karyawan yang sedang berada dalam masa evaluasi. Nama Randy masih tertera di sana, di bagian marketing senior. Alia menatap nama itu dengan getir. Ia tak pernah menggunakan posisinya untuk memengaruhi karir suaminya. Ia membiarkan Randy naik dari bawah, dimulai dari staf junior, merangkak naik dengan jerih payah sendiri. Ia ingin melihat apakah pria itu benar-benar mampu berdiri, bukan hanya bergantung. Tapi kini, semua yang ia bangun terasa seperti panggung sandiwara. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Alia membukanya pelan-pelan, seperti bersiap menerima sesuatu yang sudah ia duga tapi tetap sakit saat tiba. "Is this your husband?" Pesan itu disertai foto Randy sedang duduk di restoran, berdua dengan seorang wanita muda berbaju ketat, wajahnya tertawa manja, tangan mereka saling menggenggam di atas meja. Alia mematung. Tidak ada air mata malam itu. Tidak ada amarah. Hanya keheningan yang lebih bising dari apapun. Ia tidak akan langsung bereaksi. Tidak malam ini. Tapi satu hal sudah jelas. Cinta yang ia pertahankan sendiri ternyata sedang dipijak-pijak tanpa rasa bersalah. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia mulai merencanakan sesuatu. Randy berubah. Perubahan itu tidak datang seperti badai yang langsung memporak-porandakan segalanya. Tidak. Ia datang perlahan, halus seperti angin malam yang menusuk diam-diam. Dingin, tapi tak terasa hingga menusuk tulang. Alia menyadarinya, tapi menolak mengakuinya. Awalnya ia pikir hanya stres kerja. Mungkin ada target yang tidak tercapai. Atau mungkin tubuh Randy memang sedang lelah. Ia mencoba mengerti, mencoba sabar. Bukankah begitu seharusnya istri? Namun, malam-malam Randy pulang makin larut. Tak ada lagi kabar. Ponselnya selalu dalam mode senyap, dan saat ditanya, jawabannya selalu sama. Kerjaan numpuk. Atau, kamu tuh parnoan, bisa nggak sih nggak curiga terus? Dulu, Randy selalu mengirim pesan, sekadar bilang, sayang, aku OTW pulang. Atau, jangan lupa makannya. Tapi sekarang, bahkan ucapan, selamat tidur, pun menghilang. Seolah komunikasi mereka hanyalah formalitas yang tak lagi penting. Alia masih berusaha. Ia menyiapkan makanan favorit Randy tiap malam. Sup iga, sambal terasi, dan puding coklat kesukaannya. Tapi piring-piring itu nyaris tak pernah disentuh. Randy hanya melirik dan langsung masuk kamar. Kadang tak bicara satu kata pun. Yang lebih menyakitkan dari sikap dingin itu adalah cara Randy memandangnya. Datar, tanpa hangat, seperti melihat benda asing yang tak ia inginkan berada di rumah. Suatu malam, saat Alia sedang melipat pakaian Randy di kamar, ia mencium aroma menyengat dari kerah kemeja putih suaminya. Parfum wanita. Bukan sembarang parfum. Alia mengenalnya. Parfum itu hanya dijual di butik mewah. Aroma khas bunga magnolia dan ember yang meninggalkan jejak kuat. Itu bukan parfum yang murah. Dan yang jelas, bukan miliknya. Tangannya gemetar. Ia memeluk kemeja itu dan mencium lagi. Tak salah. Bukan miliknya. Dan bukan bekas pelukan anak. Malam itu Alia duduk lama di ruang tengah setelah Rafael tidur. TV menyala tapi tidak ia tonton. Matanya kosong menatap layar. Pikirannya penuh tanda tanya. Ia mulai membuka kembali semua momen kecil yang dulu ia abaikan. Randy sering membawa pulang uang lebih dari biasanya, tapi tak pernah memberitahu dari mana. Kadang bilang, bonus, kadang bilang, dari klien, tapi Alia tak pernah lihat bukti konkret. Lalu gaya berpakaiannya mulai berubah, jadi lebih rapi, lebih wangi, lebih modis. Bukan lagi sekadar kemeja kerja. Sekarang Randy sering memakai sepatu kulit mahal dan jam tangan baru yang tak pernah ia beli bersama. Namun malam itu yang benar-benar menghantam batin Alia adalah suara kecil dari kamar Rafael. "Ma." Alia berdiri dan berlari masuk. Rafael terbangun, wajahnya kusut dan berkeringat. "Ayah di mana? Ma? Ayah kok enggak pulang-pulang terus?" Alia menahan tangis. Ia duduk di tepi ranjang, membelai rambut anaknya.
Ayah masih kerja, sayang. Rafael pengen tidur di peluk ayah. Alia tidak menjawab. Ia hanya memeluk Rafael lebih erat, mencoba menyembunyikan air matanya di balik rambut anak itu. Besoknya, Alia menyetir sendiri ke kantor, tapi tidak masuk ke ruang CEO seperti biasa. Ia hanya duduk di salah satu ruangan yang biasa ia gunakan saat ingin bekerja tanpa gangguan. Ada sesuatu yang ingin ia lakukan, dan ia butuh tempat tenang. Ia membuka laptop, lalu mencari nama Mitha, nama yang ia dengar sekilas dari obrolan staf kantor beberapa hari lalu. Mitha, staf magang di Departemen Randy. Ia mengetik cepat, membuka file evaluasi internal karyawan dan daftar pelaporan kinerja. Dan di sana, ia menemukan sesuatu yang menarik. Mitha dan Randy ternyata ditugaskan ke beberapa proyek luar kota bersama. Beberapa perjalanan itu tidak terdata secara resmi, tapi ada slip penggantian biaya hotel dan makan yang mencurigakan. 2 kamar, 2 orang, 2 hari. Tapi hanya 1 laporan. Hari itu, Alia tidak bisa fokus. Ia pulang lebih awal, menjemput Rafael di Daicara, dan membawa anak itu jalan-jalan sebentar ke taman. Ia butuh udara. Ia butuh waktu untuk mencerna semuanya. Namun puncak dari segalanya datang 2 malam kemudian. Ponselnya bergetar pukul 11 malam. Nomor asing. Ia nyaris tidak mengangkat, tapi akhirnya melakukannya. Halo. Tidak ada suara. Halo? Siapa ini? Lalu sebuah pesan masuk. Nomor tak dikenal. Isinya hanya 1 kalimat. Kamu berhak tahu. Disertai 1 foto. Randy duduk di restoran mewah, mengenakan kemeja yang biasa ia pakai untuk meeting penting. Di depannya, seorang wanita muda dengan senyum manja menyuapi Randy potongan steak. Tangan mereka saling menggenggam di atas meja. Tatapan mata mereka tidak bisa dibohongi. Alia menatap foto itu lama. Rasanya seperti tertampar, tapi tidak ada air mata yang keluar. Dadanya sesak, tenggorokannya kering, tapi matanya tetap kering. Ia diam. Hening. Dunia seolah berhenti berputar. Beberapa menit kemudian, ponselnya kembali bergetar. Kali ini dari nomor yang sama. Aku teman lama kamu, Lee. Aku kerja di restoran itu. Maaf aku baru bisa kasih tahu. Dia sering datang ke sana. Bareng cewek itu. Kamu kuat ya? Alia mengetik balasan perlahan. Terima kasih. Aku tahu sekarang. Malam itu, Alia duduk sendirian di balkon rumah. Menatap langit yang tak bersahabat. Tapi dalam hatinya, sesuatu mulai berubah. Dulu ia ingin mempertahankan rumah tangga ini dengan cinta. Tapi sekarang, yang tertinggal hanya luka dan fakta. Cinta bisa diperjuangkan. Tapi pengkhianatan tak bisa dimaafkan begitu saja. Ia bukan perempuan biasa. Ia Alia. Dan ini belum selesai. Hujan turun sejak sore, menyelimuti langit Jakarta yang sudah kelabu sejak pagi. Petir sesekali menyambar, disusul suara gemuruh rendah yang bergema di antara dinding rumah. Udara dingin merayap masuk ke sela-sela jendela, menembus kulit, dan menusuk sampai ke tulang. Alia berdiri di depan pintu kamar, menggenggam tangan kecil Rafael yang baru pulang dari Daicara. Bocah itu kelelahan, tapi tetap ceria. Matanya berbinar saat melihat mainan truk kecil di lantai ruang tamu. Ia belum tahu, belum mengerti, bahwa rumah yang selama ini menjadi tempat mereka bernaung, sebentar lagi bukan lagi milik mereka. Randy duduk di sofa, masih mengenakan kemeja biru tua dengan lengan tergulung. Tangannya memegang gelas kopi, sementara di sisi lain ada koper besar yang telah dipenuhi pakaian Alia dan Rafael. Semua dilipat tergesa, tanpa bicara, tanpa tanya. Ini apa, Ren? Suara Alia serak, nyaris tak terdengar di antara deras hujan di luar jendela. Kamu keluar malam ini juga, jawab Randy datar, tanpa menoleh. Ambil anakmu, dan keluar. Alia membeku di tempatnya. Napasnya tercekat. Keluar dari rumah ini. Dari rumahku. Randy menekankan kata itu, lalu berdiri, menatap langsung ke mata Alia. Aku nggak tahan lagi hidup sama kamu. Aku udah cukup sabar. Aku ingin hidup tenang, Lee. Tanpa omelanmu, tanpa wajahmu yang penuh curiga. Rumah ini aku yang bayar, Ren. Atas namaku. Aku yang beli tanahnya.
Kamu ingat? Suara Alia bergetar, bukan karena takut, tapi karena luka yang menganga. Ngomong apa kamu? Kamu pikir aku nggak bisa beli rumah lain? Aku mau kamu keluar malam ini juga. Dan Rafael ikut kamu. Aku nggak mau diganggu. Aku mau hidup sama Mitha. Dan kalimat itu akhirnya terucap. Alia merasa jantungnya seperti dihantam benda tumpul. Pecah. Tidak ada kata lain yang lebih menyakitkan selain pengakuan itu, bahwa ia ditinggalkan, dibuang, digantikan oleh wanita lain. Ia, yang memberikan segalanya, cinta, waktu, bahkan pengorbanan untuk menyembunyikan siapa dirinya, kini dianggap beban. Mitha. Alia mengulang nama itu lirih, seakan berharap ini hanya mimpi. Iya, aku cinta dia. Mitha lebih mengerti aku. Dia manis, nurut, gak kayak kamu yang selalu atur-atur. Alia menatap Randy lama. Mata lelaki itu tak memancarkan penyesalan. Hanya ada kesombongan, kebebalan, dan cinta palsu yang membutakan. Rafael mendekati Alia, menarik ujung bajunya. Mama, lapar. Alia menunduk. Tangannya gemetar saat mengelus rambut anaknya. Hujan makin deras, petir kembali menyambar. Ia ingin berteriak, ingin marah, ingin mengguncang pria itu sampai sadar. Tapi untuk apa? Aku kasih kamu waktu 5 menit. Kalau nggak keluar juga, aku panggil satpam, ucap Randy dingin, lalu masuk ke kamar dan membanting pintu. Alia terduduk di lantai. Air mata tak bisa lagi ditahan. Tapi hanya sebentar. Ia tahu ia harus kuat. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Rafael yang kini memeluk lututnya, bingung dengan semua yang terjadi. Dengan napas tersengal, Alia bangkit, membuka pintu depan sambil membawa koper besar dan satu tas ransel kecil. Udara dingin langsung menyergap. Hujan mengguyur tanpa ampun. Rafael meringkuk dalam gendongan Alia, tubuhnya mulai menggigil. Mereka tak punya tempat tujuan. Tak tahu harus kemana. Tapi satu hal pasti, mereka harus menjauh dari rumah itu. Rumah yang Alia beli dengan keringat sendiri, rumah yang kini dikuasai oleh pria yang telah mengkhianatinya. Saat pintu tertutup di belakangnya, Alia menoleh sekali lagi. Di bawah cahaya lampu teras, ia melihat bayangan Randy berdiri di balik jendela, menggenggam tangan wanita muda di sampingnya. Mitha. Mereka tertawa, tak sadar bahwa wanita yang baru saja mereka usir adalah orang yang menggaji mereka setiap bulan. Alia menatap rumah itu. Dingin. Kosong. Tak lagi pantas disebut rumah. Ia berjalan menembus hujan. Setiap langkah terasa berat. Rafael menangis lirih, kelaparan dan kedinginan. Tapi ia hanya bisa memeluk anak itu erat-erat, menenangkan dengan bisikan. Sebentar lagi, nak. Mama cari tempat yang hangat. Di halte bus yang sepi, Alia duduk memeluk Rafael, mencoba menutupi tubuh kecil itu dengan selendang. Mobil-mobil lewat tanpa peduli. Dunia seakan tak menoleh pada penderitaan ibu dan anak itu. Tapi di dalam dada Alia, ada bara yang mulai menyala. Mereka boleh mengusirnya. Tapi mereka tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dan kelak, rumah itu, orang-orang itu, akan menjadi saksi dari kejatuhan yang tidak akan pernah mereka duga. Langit Jakarta masih mendung saat Alia berdiri di depan jendela besar apartemennya di lantai 12. Di luar sana, lalu lintas padat seperti biasa. Mobil-mobil mengantri dalam kemacetan yang tak pernah berakhir. Namun dalam hatinya, semuanya sunyi. Hampa. Luka yang ia bawa dari rumah itu belum mengering. Bahkan mungkin belum setengah sembuh. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan diam. Apartemen itu bukan apartemen mewah, tapi cukup nyaman. Dindingnya hangat, jendelanya besar, dan yang paling penting, itu miliknya. Dibeli diam-diam bertahun lalu, hanya sebagai tempat pelarian saat ia ingin sendiri. Tak pernah terpikir akan jadi tempat ia dan Rafael menumpang hidup, setelah diusir dari rumah mereka sendiri. Rafael sedang tidur di kamar kecil, memeluk boneka dinosaurus lusuh yang basah semalam karena hujan. Alia telah menyelimuti anak itu, memastikan tubuh kecilnya hangat. Bocah itu belum mengerti kenapa mereka harus pergi. Yang ia tahu, ayahnya tidak ada, rumahnya hilang, dan mamanya menangis dalam diam. Alia menatap layar laptop yang terbuka di meja kecil ruang tamu.
Jari-jarinya mengetik cepat, membuka file demi file yang selama ini hanya ia pantau sesekali. Laporan keuangan perusahaan. Catatan evaluasi karyawan. Termasuk, tentu saja, semua yang berkaitan dengan satu nama, Randy Ardiansyah. Lelaki itu masih tercatat sebagai senior marketing specialist. Gajinya besar. Fasilitas lengkap. Bonus bulanan. Mobil dinas. Laptop baru. Semua itu berasal dari tangan Alia, yang kini ingin mengambil semuanya kembali. Ia mengambil ponselnya, menekan satu nama yang sudah lama tidak ia hubungi. Tama, pengacaranya. Bu Alia. Suara Tama terdengar kaget, bahkan gugup. Apa kabar, Bu? Langsung ke inti aja, Thea. Aku mau kamu bantu aku singkirkan seseorang dari perusahaanku. Orang dalam, Bu. Sangat dalam. Tama diam sesaat. Siapa namanya, Bu? Randy. Randy Ardiansyah. Aku ingin dia dikeluarkan secara resmi. Tanpa kompensasi. Tapi jangan sampai dia tahu aku yang melakukannya. Tama menarik napas di ujung telepon. Baik, Bu. Saya akan siapkan semua berkas dan prosedurnya. Tapi untuk memberhentikan tanpa pesangon, kita perlu dasar kuat. Minimal pelanggaran etika. Beri aku 2 hari, jawab Alia. Aku akan kirimkan semua yang kamu butuhkan. Ia menutup telepon, lalu kembali menatap layar. Alia membuka log perjalanan dinas Randy beberapa bulan terakhir. Di beberapa laporan, tampak pengajuan dana perjalanan yang mencurigakan. 2 kamar hotel, 1 info C. Konsumsi 2 orang. Tapi yang ditulis, client meeting. Ia menyusun semua dokumen itu rapi, menyimpannya dalam folder terenkripsi. Tangannya dingin, tapi pikirannya tajam. Ia bukan wanita yang akan melawan dengan air mata. Ia tidak akan berteriak, tidak akan memohon. Ia akan menghancurkan dengan diam-diam. Malam harinya, setelah Rafael tidur, Alia membuka akun bank pribadinya. Ia mentransfer sejumlah uang ke rekening baru atas nama staf kepercayaannya, Laras, yang kini bekerja sebagai sekretaris divisi legal. Uang itu bukan untuk sogokan, tapi untuk percepatan. Beberapa jam kemudian, Laras membalas pesan Alia. Data Mitha juga sudah saya dapatkan, Bu. Ada transaksi mencurigakan. Transfer masuk dari Randy hampir tiap minggu. Alia menatap layar lama. Jadi memang benar. Randy bukan hanya mengkhianatinya secara emosional, tapi juga secara finansial. Uang kantor mengalir ke wanita simpanannya. Mereka pikir tak akan ada yang tahu. Ia menyalakan lampu kamar mandi, mencuci wajahnya yang lelah. Tatapannya ke cermin tak lagi lemah. Kini ada sesuatu yang mulai tumbuh dari luka itu, ketegasan. Ia sudah memberikan cinta, rumah, dan anak. Tapi semua itu dianggap tidak cukup. Maka sekarang, Randy akan tahu rasanya kehilangan, tanpa sempat bersiap. Keesokan harinya, di ruang rapat khusus direksi, Laras dan Tama menyerahkan dokumen yang telah ditandatangani. Ada pelanggaran etika dan penyalahgunaan dana perusahaan. Cukup kuat untuk jadi dasar pemecatan langsung, kata Tama. Alia mengangguk tenang. Pastikan semua prosesnya sesuai hukum. Aku tidak ingin ini terlihat seperti dendam pribadi. Tapi aku juga tidak ingin dia mendapat sepeser pun. Tama mengerti. Laras hanya bisa menunduk, menahan amarahnya sendiri. Semua staf dekat Alia tahu betapa dalam luka yang ditanggung wanita itu, dan betapa elegan cara ia merespons semua pengkhianatan itu. 2 hari kemudian, Randy mendapat surat pemecatan resmi dari divisi HRD. Tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tanpa pembelaan. Ia hanya duduk terdiam di ruangan, kebingungan saat Laras menyerahkan surat itu dengan wajah datar. Kenapa? Saya salah apa? Tanya Randy kalut. Pihak manajemen memutuskan kontrak kerja Anda per hari ini. Keputusan ini final. Jawab Laras pendek. Mana bos kalian? Aku mau ketemu CEO. Aku udah kerja 5 tahun di sini. Laras menatapnya sebentar, lalu berdiri. CEO, kami tidak perlu turun tangan untuk urusan seperti ini, Pak Randy. Ia meninggalkan ruangan, membiarkan Randy terduduk sendiri di kursi yang pernah membuatnya merasa penting.
Sementara itu, di apartemen, Alia memeluk Rafael yang baru bangun dari tidur siangnya. Anak itu tertawa, meminta susu coklat. Alia menyuapinya pelan, lalu mengecup keningnya. "Hari ini ayah kamu kehilangan pekerjaannya, Nak," bisiknya lirih. "Tapi kamu gak perlu tahu. Cukup mama yang tahu. Cukup mama yang sakit. Kamu cukup tumbuh bahagia. Perempuan ini tidak akan diam. Dan ini baru permulaan." Langkah kaki Randy terdengar tergesa di koridor lantai eksekutif. Wajahnya tegang, dahi berkerut, dan jemarinya menggenggam map berisi portofolio kerja yang ia siapkan pagi-pagi. Ia tak tahu kenapa pagi ini namanya tiba-tiba dipanggil ke ruang CEO. Ruang yang selama 5 tahun ia lewati setiap hari tanpa pernah masuk ke dalamnya. "Pasti soal proyek Denpasar," gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. "Atau mungkin promosi." Iya, mungkin promosi. Tapi firasatnya tidak sejalan dengan keyakinannya. Perutnya terasa mual, entah karena gugup, atau karena hati kecilnya tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Sesampainya di depan pintu, sekretaris CEO mempersilakan dia masuk. Dengan langkah hati-hati, Randy membuka pintu dan masuk ke ruangan yang luas dan minimalis. Cahaya alami dari jendela besar menyinari seluruh sudut, dan di balik meja kayu panjang, duduk seorang wanita, tenang, tegak, dan sangat ia kenal. Alia. Wanita yang dulu ia cium setiap pagi sebelum berangkat kerja. Wanita yang ia usir dari rumah dengan satu koper dan anak yang menangis kelaparan. Wanita yang selama ini ia anggap hanya istri rumahan yang tahu masak, tahu anak, tapi tidak tahu dunia luar. Randy berdiri kaku. Mulutnya sedikit terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Alia hanya memandangnya sebentar, lalu berkata dengan nada netral, nyaris dingin, "Silakan duduk, Tuan Randy." Nada formal itu memukul Randy lebih dari tamparan. Ia menarik kursi di hadapannya perlahan, masih mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Matanya bergerak gelisah ke sekeliling ruangan. Foto-foto perusahaan, sertifikat penghargaan, dan papan visi misi yang selama ini tak pernah ia perhatikan dengan sungguh-sungguh. "Kenapa kamu di sini?" Randy akhirnya bicara, pelan dan ragu. "Karena aku pemilik perusahaan ini," jawab Alia tenang, menyilangkan tangan di meja. "Sejak awal." Wajah Randy pucat seketika. "Itu tidak mungkin. Kamu cuma istrimu?" Potong Alia cepat. "Yang kamu hina, kamu usir, kamu remehkan, dan kamu dustai?" "Ya, itu aku." Keheningan menjalar. Jantung Randy berdetak kencang. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Semua percakapan, semua sikapnya terhadap Alia selama ini, berputar kembali seperti film yang diputar ulang paksa. "Kamu pemilik utama?" Suaranya bergetar. Alia menatapnya lurus. "Semua saham utama atas namaku. Kantor ini dibangun dari visiku. Gaji yang kamu terima selama 5 tahun, itu dariku. Tapi kamu tak pernah tahu, karena aku ingin tahu, apakah kamu bisa mencintaiku tanpa tahu siapa aku?" Randy menunduk. Kakinya terasa lemas, seperti hendak jatuh dari kursi. Tapi Alia belum selesai. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini, Ren?" Tanyanya pelan. "Bukan karena kamu selingkuh. Bukan karena kamu pilih wanita lain. Tapi karena kamu menghina peran seorang istri yang diam-diam menopang semua kehidupanmu." Randy mencoba bicara, tapi Alia mengangkat tangan, menghentikannya. "Aku tidak datang untuk mendengarkan alasan. Aku memanggilmu untuk menyampaikan keputusan manajemen, yang kebetulan, aku setujui dengan penuh kesadaran." Alia membuka map di depannya, menarik satu lembar surat pemutusan hubungan kerja. Ia meletakkannya di atas meja, menggeser ke arah Randy. "Mulai hari ini, kamu bukan lagi bagian dari perusahaan ini. Semua aksesmu sudah dicabut. Mobil dinas akan ditarik hari ini juga. Sisa gaji ditransfer sesuai hakmu, tanpa bonus, karena pelanggaran etika." Randy mematung. Matanya menatap kertas itu seolah-olah bukan hanya surat, tapi kabar kematian. Ia membuka mulutnya, ingin membela diri, tapi tak ada kata-kata yang cukup kuat. "Ini salah paham, Alia. Aku cuma..." "Kita selesai," Alia berkata tajam,
namun suaranya tetap tenang. Di kantor. Dan di rumah. Aku sudah menandatangani surat cerai. Kamu akan menerimanya dalam waktu dekat. Jangan lakukan ini, Lee, tolong. Aku masih cinta kamu. Alia tertawa kecil. Getir. Cinta? Kamu buang cinta itu saat kamu suruh aku dan anak kita keluar malam-malam di bawah hujan. Saat anakmu kelaparan dan kamu tak peduli. Randy menunduk. Wajahnya merah, bukan karena marah, tapi malu. Semua keangkuhan yang dulu ia miliki telah runtuh. Ia bukan siapa-siapa sekarang. Lelaki yang dulu berdiri tinggi di atas fondasi yang ia kira miliknya sendiri, ternyata hanya berdiri di atas kebaikan hati seorang wanita yang tidak ia hargai. Keluar dari ruanganku, Ren. Suara Alia tegas, tapi ada sedikit gemetar di ujungnya. Kamu bukan siapa-siapa lagi di sini. Randy berdiri pelan, matanya berkaca-kaca. Tapi ia tahu tak ada lagi tempat untuk permohonan, tak ada ruang untuk menyesal. Ia melangkah menuju pintu, sekali-sekali menoleh ke arah Alia yang tetap duduk di kursinya, tegak, kuat, dan tak tergoyahkan. Begitu pintu tertutup, Alia akhirnya menarik napas panjang. Tubuhnya bersandar ke kursi, matanya menatap langit-langit ruangan. Ada air mata yang akhirnya turun, tapi bukan air mata kelemahan. Itu air mata kemenangan. Karena hari itu, untuk pertama kalinya, ia tidak hanya berdiri untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua perempuan yang pernah diremehkan, dihinati, dan dipaksa diam. Dan ia tak akan pernah diam lagi. Langit tak selalu mendung bagi semua orang. Sementara satu kehidupan mulai luluh lantak seperti gedung tua yang roboh pelan-pelan, kehidupan lainnya tumbuh seperti pohon yang ditegakkan badai, lebih kuat, lebih tinggi, dan lebih menjulang dari sebelumnya. Randy duduk di bangku taman kecil dekat rumah kontrakan mungil yang ia tempati kini. Matanya menatap kosong ke arah jalan, rambutnya yang dulu rapi kini dibiarkan acak, dan janggut tipis yang tak terurus mulai menghiasi wajahnya. Hanya 2 bulan berlalu sejak ia dipecat dan kehilangan semua kemewahan, tapi hidupnya sudah berubah drastis. Terlalu drastis. Mobil dinas yang dulu ia kendarai dengan percaya diri kini sudah ditarik leasing. Rumah yang ia banggakan ke tamu-tamu kini digembok pihak bank karena tunggakan cicilan berbulan-bulan. Semua yang dulunya ia anggap miliknya perlahan direnggut satu demi satu. Bukan karena karma, tapi karena kesombongan yang menutup mata pada kebenaran. Mitha pun tak bertahan lama. Awalnya, ia masih setia menemaninya di kontrakan sempit yang hanya punya kipas angin dan kasur tipis di lantai. Tapi lama-lama, Mitha mulai mengeluh. Masakannya terlalu asin, tempat tinggalnya terlalu panas, uang bulanan makin sedikit. Dan akhirnya, pada suatu malam yang sunyi, Mitha hanya meninggalkan sepucuk surat di atas meja. Maaf, aku nggak sanggup hidup kayak gini. Randy tertunduk lama malam itu, memandangi tembok yang mulai lembab dan kusam. Telepon ke teman-teman lama tak ada yang diangkat. Grup WhatsApp kantor tak lagi ada suaranya. Semua meninggalkannya. Secepat ia dulu mengkhianati perempuan yang dulu setia berdiri di sampingnya. Sementara itu, jauh di sisi kota lain, Alia memeluk Rafael yang tertawa geli saat mencium aroma coklat dari kue brownies yang baru keluar dari oven. Apartemen mereka kini dipenuhi cahaya. Bukan hanya dari lampu gantung modern yang menggantung indah, tapi dari semangat baru yang Alia bawa setiap hari. Ia sibuk, lebih dari sebelumnya. Tapi tidak untuk melarikan diri. Alia kembali memimpin perusahaan sepenuhnya, menggandeng anak-anak muda kreatif, membesarkan divisi sosial, dan menjalin kemitraan dengan startup kecil yang dipimpin oleh ibu-ibu rumah tangga. Ia tidak hanya mengejar keuntungan, tapi membangun, menghidupkan. Sore itu, ia berdiri di sebuah aula kecil di kawasan rawan ekonomi. Beberapa anak yatim tertawa sambil menerima perlengkapan sekolah baru. Di sisi lain, belasan ibu tunggal tersenyum haru menerima pelatihan keterampilan yang didanai langsung oleh yayasan yang diam-diam Alia bentuk. Mbak Alia ini siapa, sih? Tanya seorang relawan kepada temannya. Kaya, tapi rendah hati. Nggak pernah tampil di media, tapi bantu banyak orang. Katanya dulu dia ditinggal suaminya pas lagi susah-susahnya. Sekarang malah jadi inspirasi banyak perempuan. Wanita hebat itu nggak butuh sorotan, tapi dampaknya kerasa.
Alia hanya tersenyum kecil saat mendengar obrolan itu di sudut ruangan. Ia tidak butuh tepuk tangan. Ia tidak perlu pujian. Tapi ia tahu luka yang pernah ditanamkan seseorang padanya telah menjadi ladang subur yang kini menghasilkan buah kebaikan bagi banyak orang. Satu sore, saat Rafael tertidur di pangkuannya setelah mengaji, Alia membuka media sosial sekadar mengisi waktu. Sebuah akun anonim membagikan video seorang lelaki lusuh yang tertidur di halte, dengan tulisan menyayat, "Dulu dia punya segalanya. Tapi sekarang, bahkan untuk makan saja ia harus meminjam." Alia mengenali wajah itu. Ia tak perlu membaca namanya. Randy. Ia menatap layar itu lama, tanpa emosi. Bukan karena hatinya sudah beku, tapi karena luka itu sudah terlalu dalam untuk dilukai lagi. Ia tidak tertawa, tidak merasa puas. Hanya diam, lalu menutup ponselnya, dan kembali menyelimuti Rafael. "Ayahnya kamu sekarang belajar dari hidup, nak, dan mama belajar dari luka. Tapi kamu akan belajar dari cinta yang benar," bisiknya lembut. Dunia telah berputar. Yang dulu tertawa, kini menelan pil pahitnya sendiri. Dan yang dulu menangis, kini berdiri di puncak, bukan dengan dendam, tapi dengan kekuatan yang lahir dari ketabahan. Alia tidak pernah benar-benar ingin membalas. Ia hanya ingin menunjukkan, ketika kau menjatuhkanku, aku memilih naik lebih tinggi. Hujan kembali turun malam itu, sama derasnya seperti malam ketika Alia dan Rafael diusir dari rumah yang pernah ia beli. Tapi malam ini, hujan tak lagi menyakitkan. Ia hanya menjadi latar, seperti musik latar pada babak terakhir dari sebuah drama yang terlalu panjang. Alia baru saja pulang dari pertemuan komunitas ibu tunggal saat satpam apartemen menahan seseorang di lobi bawah. Wajah pria itu kotor, basah kuyup, dengan jaket lusuh yang bahkan tak bisa menahan dingin. Alia mengenalinya dalam 1 detik, meskipun penampilannya nyaris tak bisa dikenali lagi. Randy. Mereka saling bertatapan. Hanya beberapa detik, tapi waktu seolah membeku. "Alia." Suara Randy serak, pelan, nyaris tak terdengar. Alia mengangguk ke arah satpam, mengizinkan pria itu bicara. Satpam mundur perlahan, memberi ruang bagi 2 orang yang pernah berbagi hidup namun kini seperti 2 planet yang tak lagi punya orbit sama. "Aku cuma ingin bicara," kata Randy. 5 menit saja. Aku minta maaf. Untuk semuanya." Alia tak menjawab. Ia hanya menatap Randy lama, sebelum berbalik dan berjalan menuju lift. Tapi Rafael yang sedang digendong dalam selimut tebal tiba-tiba membuka mata. Melihat sosok tinggi itu berdiri di bawah, bocah itu menatap lama, lalu bersuara, "Itu ayah ya, Ma?" Randy langsung mendekat, tersenyum, dan berlutut di depan Rafael. "Iya, nak, ini ayah. Ayah kangen banget sama kamu." Ia membuka tangannya, mencoba memeluk. Tapi Rafael menyembunyikan wajah di balik leher Alia. "Nggak mau," bisiknya ketakutan. "Jangan pegang Rafael." Dada Alia bergetar, tapi ia tetap tenang. "Rafael ingat. Saat ayah usir kita. Rafael lapar. Ayah diam saja." Randy mematung. Alia menatap Randy, tajam namun tetap tenang. Dia masih kecil. Tapi ingatannya tidak kecil. "Aku salah, Lee," Randy memelas. "Aku kehilangan semuanya. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Mitha pergi, teman-teman menjauh. Aku bahkan tidur di lantai rumah kontrakan sempit. Aku cuma pengen lihat Rafael, pengen minta maaf sama kamu." Alia menarik napas dalam, lalu mengucap kalimat yang telah lama ia simpan di dasar hatinya. "Kau bukan ayah yang kukenal dulu, Randy. Dan anak kita tidak butuh contoh buruk. Kau usir kami saat kami paling butuh kamu. Dan sekarang, saat hidupmu jatuh, kamu cari kami kembali. Ini bukan cinta. Ini keputusasaan." Wajah Randy runtuh. Hujan makin deras, membasahi rambut dan bajunya, tapi ia tetap berlutut di sana, tak sanggup berdiri. "Kau tak lagi punya tempat dalam hidupku, Ren. Tidak di rumah ini, tidak di hati anak kita, dan tidak di masa depan kami." Alia melangkah masuk ke lift. Sebelum pintu tertutup, ia sempat menatap Randy sekali lagi. Bukan dengan kebencian, tapi dengan ketegasan. Ia sudah selesai.
Sementara itu, di sebuah restoran cepat saji di sudut kota, Mitha berdiri dengan celemek merah dan wajah lelah. Tangannya sibuk membersihkan meja, namun matanya penuh dendam. Seorang pelanggan kasar tadi membentaknya hanya karena order terlambat 2 menit. Mitha memandangi pantulan dirinya di kaca restoran. Wajah cantiknya tak lagi bercahaya. Gincunya luntur, dan rasa malu telah berubah menjadi amarah yang menumpuk. Semua ini salah Randy, gumamnya lirih. Kalau aja dia nggak miskin, kalau aja dia masih kerja di kantor itu, hidupku nggak akan kayak gini. Tapi bahkan Mitha tahu, dalam hatinya yang paling dalam, ia tak punya siapapun untuk disalahkan selain dirinya sendiri. Ia memilih pria yang mengusir istri dan anaknya sendiri demi dia. Ia ikut menertawakan penderitaan seorang ibu. Dan kini, hidup sedang menertawainya kembali. Di malam yang sama, Randy duduk di lantai rumah kontrakan. Genting bocor menetes pelan ke ember tua. Tangannya gemetar saat membuka mie instan terakhir yang ia punya. Di depannya, layar ponsel menyala. Foto Rafael waktu kecil, yang dulu Alia kirim saat ulang tahun pertama anak mereka. Air matanya jatuh, menetes ke lantai semen. Tapi semuanya sudah terlambat. Pintu kehidupan yang pernah ia buka dengan cinta, kini tertutup rapat oleh kebodohannya sendiri. Pagi itu, matahari bersinar hangat menembus sela-sela jendela kaca besar yang dulu sering dibersihkan Alia sendiri. Di pelataran rumah yang dulu pernah menjadi saksi tangisan dan luka, mobil hitam berhenti perlahan. Seorang wanita turun dengan langkah tenang, mengenakan gaun panjang berwarna pastel lembut. Rambutnya tergerai, wajahnya tanpa riasan berat, namun justru memancarkan kekuatan yang berbeda. Alia berdiri di depan pagar rumah lamanya. Rumah yang dulu ia bangun dengan penuh cinta, namun ia tinggalkan dengan linangan air mata. Rumah itu telah kosong selama beberapa bulan terakhir sejak disita bank. Tak ada lagi suara pertengkaran. Tak ada lagi tawa palsu. Hanya dinding-dinding bisu yang menyimpan kenangan yang terlalu dalam untuk dihapus. Ia membuka pagar perlahan. Langkahnya menapak lantai teras yang pernah ia pel. Setiap sudut rumah ini pernah ia rawat. Ia tahu persis di mana suara ubin berderak, atau bagaimana angin bertiup dari dapur ke ruang tamu tiap sore. Rumah itu masih sama bentuknya, tapi tidak lagi sama maknanya. Kunci baru ia pegang. Bukan hasil warisan. Bukan hasil perebutan. Tapi dibeli kembali dengan uangnya sendiri, sebagai simbol bahwa tak ada yang bisa mengambil hidupnya tanpa izinnya. Rumah ini, milikku. Dulu. Dan sekarang, ucap Alia pelan. Ia tak berniat menempatinya lagi. Tidak karena trauma, tapi karena ia tahu, rumah itu bukan lagi tempat untuk memulai. Ia akan membiarkannya kosong. Sebagai simbol bahwa luka bisa sembuh, tapi bekasnya tetap ada. Bukan untuk dikenang dengan kesedihan, tapi untuk diingat bahwa ia pernah bertahan. Di hari yang sama, sebuah wawancara eksklusif disiarkan secara live di salah satu kanal media digital terbesar di Indonesia. Ruangannya minimalis, tapi hangat. Alia duduk di hadapan kamera, dikelilingi tim produksi yang mempersiapkan segalanya. Bu Alia, kisah ibu menyentuh banyak orang, ujar host perempuan muda dengan tatapan takjub. Apa yang membuat ibu berani buka suara sekarang, setelah selama ini memilih diam? Alia tersenyum. Karena aku rasa, diam tak selalu menyelamatkan. Dan saat luka kita bisa jadi pelajaran untuk perempuan lain agar tidak menganggap dirinya tak berharga. Maka itu bukan sekadar luka lagi, tapi kekuatan. Bagaimana rasanya saat ibu melihat rumah tangga yang dibangun bertahun-tahun runtuh dalam sekejap? Sakit. Alia tak menyembunyikan perasaannya. Tapi yang lebih menyakitkan dari pengkhianatan adalah menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar dihargai. Aku pernah jadi istri, jadi ibu, tapi tetap dianggap tak punya arti. Itu menyakitkan. Tapi dari situ, aku bangun. Untuk diriku. Untuk anakku. Wajah host itu memerah. Ia menahan air mata. Wawancara itu viral dalam waktu kurang dari 2 jam. Cuplikan Alia saat mengatakan, perempuan bisa memilih untuk tidak diam. Tapi tetap elegan dalam membalas luka, tersebar luas di media sosial. Ribuan komentar masuk, mayoritas dari para wanita yang merasa hidupnya terwakili. Terima kasih sudah bicara.
Bu Alia. Saya juga pernah dibuang setelah setia bertahun-tahun. Saya mau belajar bangkit seperti ibu. Terima kasih sudah jadi cermin untuk kami. Bu Alia, Anda menguatkan kami yang pernah dibungkam oleh cinta yang salah. Malam itu, Alia duduk di balkon apartemennya. Rafael sudah tidur. Di pangkuannya, ada daftar undangan dari berbagai lembaga, meminta dirinya jadi pembicara. Dari kampus, komunitas perempuan, hingga seminar nasional. Dan akhirnya, beberapa minggu kemudian, Alia berdiri di atas panggung besar, di hadapan ratusan perempuan dari berbagai latar belakang. Janda, ibu muda, pekerja, guru, bahkan remaja yang baru mengenal cinta. Ia mengenakan setelan putih polos. Tak ada kemewahan yang mencolok. Tapi suaranya, tegas, jernih, dan mengalir dari kedalaman luka yang pernah ia lewati, menggetarkan ruangan. Saya berdiri di sini bukan sebagai perempuan yang sempurna, katanya membuka, tapi sebagai perempuan yang pernah jatuh, dan memilih bangkit tanpa harus membalas dengan cara yang sama. Perempuan tidak diciptakan untuk diam saat dihancurkan. Kita bisa menanggapi dengan kepala tegak, hati utuh, dan langkah yang lebih pasti. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa peserta menangis. Ada yang mengangguk, ada yang mencatat. Semua mata tertuju padanya, bukan karena tragedinya, tapi karena keberaniannya menaklukkan luka. Dan saat semua lampu sorot meredup, dan Alia kembali ke ruang tunggu di belakang panggung, ia memandang cermin di depannya. Perempuan yang menatap balik dari cermin itu bukan korban. Dia bukan mantan istri dari pria yang mengkhianatinya. Bukan hanya ibu dari seorang anak yang pernah kelaparan karena diusir. Dia adalah Alia. Yang rumahnya dulu direbut, kini dibeli kembali. Yang hidupnya dulu diambil, kini diraih lagi. Lebih utuh, lebih tinggi. Dan kali ini, ia tidak akan membiarkan siapapun merampasnya. Senja mulai turun ketika langkah kaki Randy membawa tubuh lelahnya menyusuri trotoar jalan protokol Jakarta. Jaket lusuhnya digenggam erat, sementara udara sore terasa dingin menusuk tulang. Ia tak lagi punya arah, tak lagi punya tujuan. Hanya berjalan, mencoba menipu rasa hampa yang sejak lama tinggal di dalam dadanya. Saat lampu jalan mulai menyala satu persatu, matanya tertumbuk pada satu baliho besar yang terpasang di atas gedung tinggi di seberang jalan. Baliho itu menampilkan seorang wanita dengan senyum hangat namun tegas, mengenakan setelan putih elegan, dan menggandeng tangan seorang bocah laki-laki yang mengenakan jas kecil dan dasi kupu-kupu. Wajah anak itu tampak bahagia, matanya bersinar cerah, dan pelukannya erat pada wanita di sisinya. Alia dan Rafael. Tepat di bawah foto mereka, terpampang tulisan tebal. CEO Wanita Inspiratif tahun ini, Alia Cipta Nugraha, pendiri Rumah Harapan Ibu Anak Indonesia. Langkah Randy terhenti. Napasnya tercekat. Kakinya lemas. Ia mematung di antara lalu lintas yang hiruk-pikuk, menatap baliho itu seakan-akan seluruh dunia sedang menunjukkan padanya. Beginilah hasil dari pengkhianatan yang kau lakukan, dan beginilah kebangkitan dari wanita yang dulu kau injak. Ia mengenali jas yang dipakai Rafael. Itu buatan sendiri dari desainer lokal yang dulu Alia suka promosikan. Ia juga mengenali cara Rafael tersenyum, persis seperti ketika anak itu kecil, saat ia masih memanggil Randy dengan manja dan menggenggam jari telunjuknya erat-erat. Tapi kini, semua itu tak lagi untuknya. Ia bahkan tak berhak lagi disebut ayah. Dalam satu tayangan televisi di toko elektronik dekat situ, ada cuplikan acara penghargaan yang disiarkan ulang. Alia naik ke panggung dengan Rafael berjalan di sampingnya. Sorak-sorai dan tepuk tangan menggema. Wajah mereka terpampang di layar besar. Dan Randy hanya bisa berdiri di trotoar sempit dengan mata nanar. Penghargaan ini bukan tentang kesuksesan pribadi. Suara Alia terdengar jelas, bahkan di antara riuh jalanan. Tapi tentang bagaimana luka bisa jadi tangga. Tentang bagaimana perempuan bisa memilih untuk tidak membalas dengan tangan, tapi dengan karya dan keberanian melanjutkan hidup. Wajah Randy panas. Bukan karena marah, tapi karena malu. Saat Alia terus melangkah ke atas, ia jatuh makin ke bawah. Saat Alia memilih diam dan bangkit, ia sibuk menyalahkan keadaan, lalu kehilangan segalanya, termasuk harga dirinya. Ia menyusuri jalan dengan kepala tertunduk. Satu dua orang yang lewat melihatnya,
Sebagian mungkin mengenal wajahnya yang dulu pernah duduk di belakang meja kantor ber-AC, mengenakan kemeja rapi, dan berbicara angkuh tentang target penjualan. Kini, ia hanyalah bayangan dari siapa dirinya dulu. Bayangan yang hilang arah. Di sudut jalan, ia duduk di bangku tua yang catnya mengelupas, menatap ke bawah tanpa suara. Beberapa meter dari tempatnya duduk, sekelompok perempuan muda dengan seragam kampus tengah membicarakan Alia dengan semangat. "Kamu udah nonton pidato Bu Alia kemarin belum?" "Duh, aku nangis." Bayangin, dia ditinggal pas lagi susah, tapi sekarang dia bisa bikin yayasan yang bantu ribuan ibu tunggal. Dan dia nggak pernah jelek-jelekin mantannya loh, padahal dia punya semua alasan untuk itu. Elegan banget ya. Randy hanya bisa menarik napas panjang. Setiap kata itu seperti pisau. Tapi bukan tajam karena kebencian, melainkan karena kebenaran yang tak terbantahkan. Hidup telah menjawab semuanya. Alia tak perlu balas dendam dengan caci maki. Tak perlu membongkar semua aib. Ia hanya perlu berjalan terus, dan dunia akan tahu siapa sebenarnya yang kuat. Di dalam hatinya, Randy tahu, ia telah kalah. Bukan hanya karena Alia kini berdiri di puncak, tapi karena ia sendiri yang mendorong wanita itu untuk bangkit, dengan cara paling kejam. Dan ketika seseorang membalas dengan cara seanggun itu, tidak ada kehancuran yang lebih menyakitkan daripada disaksikan diam-diam saat lawanmu terbang. Dan kau sendiri tak lagi punya kaki untuk berdiri. Senja merambat pelan, mewarnai langit dengan semburat oranye keemasan. Di balkon rumah yang kini ia tinggali bersama Rafael, Alia duduk bersandar pada kursi rotan tua yang dulu dibelinya saat awal pernikahan. Kursi yang dulu tak sempat ia nikmati karena terlalu sibuk mencintai orang lain, lupa mencintai dirinya sendiri. Rafael duduk di sampingnya. Kaki kecilnya bergoyang-goyang pelan sambil menikmati angin sore. Usianya kini 5 tahun. Wajahnya makin mirip ayahnya, tapi mata itu adalah milik Alia. Penuh nyala dan keteguhan. "Mama," panggil Rafael lembut, memecah keheningan. "HM?" jawab Alia sambil menyapukan jemari di rambut anak itu. "Kenapa Mama nggak pernah marah ke ayah? Padahal ayah jahat sama Mama." Alia tersenyum kecil. "Karena Mama tahu, marah nggak akan bikin hati Mama sembuh. Yang bikin hati sembuh itu, memaafkan, dan terus melangkah. Meninggalkan orang yang menyakiti kita bukan berarti kalah, Nak. Tapi tanda kalau kita mencintai diri kita lebih dalam." Rafael diam sejenak, memikirkan jawaban ibunya. "Mama kuat sekali," katanya akhirnya. "Nanti aku juga mau jadi orang hebat, kayak Mama." Ucapan itu menusuk lembut ke jantung Alia. Ia menatap wajah kecil itu dengan mata berkaca-kaca. "Mama nggak butuh kamu jadi hebat, Nak. Mama cuma mau kamu jadi anak baik, yang tahu caranya menghormati perempuan, yang tahu caranya setia dan jujur. Itu lebih dari cukup." Rafael mengangguk serius. Sementara itu, angin menyapu helaian rambut Alia. Dalam diam, ia menatap langit yang mulai memudar, mengingat semua perjalanan yang telah ia lalui. Dari cinta yang dibangun dengan penuh harap, hingga pengkhianatan yang memaksanya merangkak dari dasar kehancuran. Ia pernah menjadi wanita yang menangis dalam sunyi, memeluk anak yang kelaparan, di pinggir jalan, di bawah hujan. Tapi hari ini, ia adalah ibu yang dipeluk anaknya karena kekaguman. Kehidupan memang tidak selalu adil. Tapi Alia tahu, keadilan tidak selalu datang lewat tangan manusia. Kadang ia datang lewat waktu. Lewat pembuktian yang sunyi. Lewat perubahan yang perlahan. Kini rumah itu tenang. Tak ada teriakan. Tak ada rasa takut. Hanya kehangatan dan ketulusan. Alia tidak pernah menganggap dirinya pemenang. Tapi ia tahu, ia telah berhasil menang atas satu hal paling sulit. Luka dari orang yang dulu paling dicintainya. Ia memeluk Rafael lebih erat. "Kita sudah sampai, Nak. Di tempat yang dulu Mama kira nggak akan pernah kita capai." Rafael menengadah. "Apa Mama bahagia sekarang?" Alia menatap matanya, tersenyum tipis, dan menjawab dengan suara yang bergetar namun mantap. "Mama belum sepenuhnya sembuh. Tapi Mama sudah utuh. Dan itu cukup untuk bahagia." Malam perlahan turun. Lampu-lampu di pekarangan menyala satu persatu, seolah memberi tanda bahwa gelap tidak selalu menakutkan. Bahwa dalam gelap,
Selalu ada ruang untuk cahaya. Dan di saat itulah, Alia mengerti bahwa cinta tidak akan pernah cukup tanpa kesetiaan dan rasa hormat. Perempuan yang tampak diam bisa menyimpan badai yang mengubah segalanya. Karma tidak bekerja lewat drama, tapi lewat keheningan yang menyakitkan. Dan berdiri di atas luka, tanpa membalas dengan dendam, adalah bentuk kemenangan paling sejati. Alia tidak sedang membalas. Ia sedang hidup, penuh, utuh, dan bebas.